Baik, kemarin terakhir kuliah itu kita membahas turunan tingkat tinggi. Nah, soal tutorial yang baru kan sudah ada ya di MS Team, nanti saya WA-kan juga. Kita bahas hari Selasa saja atau Rabu. Tunggu bab 2 ini beres gitu ya. Jadi hari ini tetap melanjutkan teorinya. Oke, kita lanjut ke penurunan implisit. Apa itu implisit gitu ya? Sebelum ke penurunan implisit dulu, saya perkenalkan dulu apa yang dimaksud dengan fungsi yang bentuknya implisit. Jadi, untuk memahami fungsi yang bentuknya implisit, saya sampaikan dulu yang eksplisit gitu ya. Apa yang eksplisit? Nanti yang implisit yang bukan eksplisit gitu. Yang eksplisit fungsi itu kalau kita nyatakan seperti ini. Y sama dengan fx. Fungsi yang mana aja? Semua fungsi yang kita bahas sebelumnya itu fungsi-fungsinya eksplisit. Gitu ya. Jadi ya, Y sin dari apa akar X. Ya apa aja semua lah yang kemarin Y sama X pangkat 5 dikali cos X ditambah tangen X. Yaitu semua eksplisit. Y berapa X. Nah itu eksplisit. Kalau yang implisit yang mana? Yang implisit itu yang bentuknya X dan Y-nya kecampur. Apa maksudnya kecampur? Misalnya ini. Y sama Y kali X ditambah X sin Y sama dengan misalkan 3 ditambah X kuadrat pangkat 3 misalkan. Gitu ya. Nah ini kita nggak bentuknya nggak seperti yang atas ini. Gitu. Di sini Y dan X-nya kecampur. Nah, yang seperti ini namanya implisit ya. Secara umum saya ngedahului slide ya, udah kita lihat slide-nya. Gitu, kita gambarnya dulu. Ini contoh lain ini. Perhatikan grafik ini. Ini contoh juga yang implisit ya, karena nggak dinyatakan Y berapa X gitu. Bentar. Oke. Grafik ini kalau digambar grafiknya ya kalian kalau mau yakin ya bisa digambar pakai GeoGebra. GeoGebra bisa menggambar yang implisit juga ya. Nah grafik ini merepresentasikan Y fungsi X. Ini grafiknya yang merah ini. Gitu ya. Nah dinamakan ini bentuk implisit. Tapi secara umum mana ya? Secara umum nah ini bentuk implisit adalah seperti ini. Dimana F besar ini apa? F besar ini sesuatu ekspresi yang memuat X dan Y. Kita kembali ke contoh saya. Ini. Yang bawah. Yang bawah saya bisa tulis gini. YX ditambah X sin Y dikurang 3 dikurang X pangkat 3 sama 0. Nah, yang ruas kiri ini yang saya simbolkan ekspresi yang memuat X dan Y gitu ya. Ini dinamakan fungsi dalam bentuk implisit. Kalau nggak dibilang apa-apa, diartikan Y sebagai dia fungsi dari X ya. Y-nya bergantung ke X. Karena kan bisa juga kita lihat X bergantung ke Y, itu juga bisa. Tapi kalau nggak dibilang apa-apa ya, variabel bebasnya X, variabel tak bebasnya Y. Cuma harus hati-hati, kadang-kadang juga bukan fungsi kayak ini. Lingkaran ya, minus misalkan jari-jarinya 2. Ini kan menggambarkan lingkaran jari-jari 2 tuh. Nah, yang seperti ini nanti sebenarnya bisa dipandang ini bukan fungsi karena 1X bisa 2Y gitu ya. Kalau ditarik garis vertikal bisa motong 2 kali. Di 2 titik. Tapi nanti ini yang seperti ini kalau kita perlu garis singgungnya juga masih bisa. Dengan memandang dia sebagai 2 fungsi. Fungsi 1 yang ini,
fungsi satu lagi yang bawahnya gitu ya. Jadi kalau dia bukan fungsi, bisa dipecah-pecah menjadi beberapa fungsi. Oke, jadi pembicaraannya sekarang asumsikan bahwa ini fungsi gitu ya. Oke. Nah, bagaimana menentukan dy dx ya dari bentuk implisit itu? Ini target pasal ini. Nggak susah, gampang. Prinsip dasarnya. Misalkan y fungsi dari x dalam bentuk implisit seperti ini. Kalau ruas kanannya nggak 0 gimana? Pindah aja ke depan jadi 0. Untuk mendapatkan dy dx, turunkan kedua ruas terhadap x. Dengan mengingat y bukan variabel bebas, tapi bergantung pada x. Apa maksudnya nanti kita lihat di soal ya. Jadi nanti menurunkan yang y-nya gimana itu. Turunan 2-nya nanti saya akan lihat contoh dulu. Ini nanti saya sampaikan lagi penjelasannya. Oke. Sebentar. Saya ini juga nanti saya mau ke contoh dulu. Gitu ya. Contoh yang pertama. Saya harus crop karena ini pertama harus ada penjelasan. Dua aja saya bahas ini. Oke. Oke, kita mau menurunkan fungsi yang A dulu. Nah, prinsipnya, prinsip yang tadi ya, turunkan kedua ruas terhadap X dengan memandang bahwa Y itu bergantung ke X. Maksudnya apa? Coba kita lihat. Yang A. Saya notasikan dulu. Turunkan terhadap X. Aduh, ini kenapa ya sensitif sekali. Gitu. Turunkan. Baru disimbolkan ya, belum diturunkan. X pangkat 3. Ruas kanan mah diturunkan 0 ya. Turunannya 0, nggak masalah. Nah, gini. Kalau saya punya fungsi kemarin waktu aturan rantai, kalau saya punya G sama dengan UX, maka DG DX itu adalah apa? Sebentar. Enggak cocok. Enggak cocok omongan saya. Bentar ya, saya cari yang lebih cocok. Kalau saya punya gini, G sama dengan U pangkat 3. U-nya sendiri fungsi X. Maka untuk menghitung DG DX, saya turunkan dulu terhadap U kan. Karena G-nya fungsi U dulu itu kan. Kali DU DX. Ini yang kemarin aturan rantai. Menjadi 3 U kuadrat kali DU DX. Ya, DU DX-nya nggak bisa kita hitung karena U-nya belum diketahui. UX-nya. Nah, ini sama. Y bergantung ke X. Jadi kalau mau diturunkan, yang ini aja ya, yang ini aja. Mau turunkan terhadap X, turun dulu terhadap Y. 3Y kuadrat, baru disambung DY DX. Coba bisa lihat nggak kesamaannya itu? Yang kiri ini Y pangkat 3, yang ini U pangkat 3. U-nya fungsi X, Y-nya di sini juga fungsi X. Maka kalau diturunkan terhadap X, turun dulu dia terhadap Y. 3Y kuadrat. Kali turunan ininya, yang dalamnya. Ini kan yang luarnya pangkat 3. Jadi ini dalamnya Y kali DY DX. Oke. Kalau nggak bisa memandang persamaannya dengan yang di kanan, bilang ya. Tambah 7Y gimana? Nah, 7 sih konstanta, kita tempelkannya. Y turunannya apa? Y fungsi dari X. Kalau Y turun dulu ke Y, yaitu 1 kan? Diturunkan terhadap Y. Hasilnya 1. Y diturunkan terhadap Y. Kali
dy dx. Gitu ya. Kan kalau y kuadrat, kalau y pangkat 3 tadi turun ke y pangkat 3 turun ke y menjadi 3y kuadrat kali turun yang ininya. Kalau y aja turun ke y 1 kali turunan ininya dy dx. Jadi ini kan y pangkat 1. Kalau x langsung aja 3x kuadrat. Gitu ya. Oke. Luas kanan 0. Lain kali kalau ada y ya udah aja ini nggak usah ditulis gitu ya. Langsung aja dy dx. Nah, dari situ kita susun dy dx sama dengan yang ini pindah ruas dibagi 3y kuadrat ditambah 7. Selesai. Hasil turunannya berbentuk implisit lagi. Maklum aja. Awalnya juga fungsinya implisit. Ya turunannya juga bentuknya implisit. Ada x dan y kecampur-campur. Biarin aja. Gitu ya. Nah, biasanya kalau diminta menghitung turunan di titik tertentu, saya nggak nulis yang terakhir. Udah aja yang inti mah yang atas itu. Dari situ, saya masukkan aja. Misalkan turunan di X sama dengan sekian dan Y sama dengan sekian. Masukkan aja angka-angkanya ke sini. Didapat dy dx. Paham itu prinsip dasarnya? Halo? Paham, Pak. Nah, sekarang turunan 2-nya. Nanti baru ke kalimatnya ya. Turunan 2-nya saya akan jelaskan di sini. Lewat kalimat yang ada di slide-nya agak kurang jelas. Coba, kalau saya punya fungsi implisit. Gitu ya. Di sini, kalau nggak dibilang apa-apa, tersirat Y fungsi X ya. Jadi variabel bebasnya X, variabel tak bebasnya. Dari sini, saya turunkan kan terhadap X untuk mencari turunan pertamanya. Sama dengan, ya ruas kanan nggak usah dinotasikan, 0 diturunkan tetap 0. Nah, hasilnya ini pasti, kita lihat nih hasilnya yang tadi di atas. Sebuah ekspresi yang memuat ada X-nya, ada Y-nya, ada dy dx-nya ya. Ya mungkin kalau pas nih saya bawa, kalau ini konstanta ya X-nya di sini hilang jadi 0, nggak apa-apa. Pokoknya secara umum kalau implisit diturunkan terhadap X akan nanti ada X, ada Y, ada Y aksen. Jadi hasil penurunan ini nanti hasilnya adalah sebuah ekspresi yang memuat X, ada Y-nya, ada Y aksennya. Y aksen dy dx gitu ya. Nah, untuk mencari turunan 2, kita turunkan lagi si G ini terhadap X. G dari X, Y aksen. Ruas kanan mah diturunin tetap 0. Dengan mengingat di sini Y itu fungsi X, Y aksen juga fungsi dari X ya. Tentu saja kalau Y fungsi dari X ya turunannya juga fungsi dari X. Artinya Y aksen itu bukan konstanta, Y juga bukan konstanta, nggak bebas gitu ya. Prinsipnya ini. Coba kita terapkan ke contoh di atas ya. Oke. Saya mau nyari turunan 2-nya. Ini terpaksa saya hapus yang barusan saya tulis. Oke ya, ini saya hapus dulu. Lama harus pakai ini aja. Oke. Nah, saya ditanya kalau bentar. Kurang mahir. Kalau ditanya turunan satunya sih dari sini tadi udah dapat kita. Itu turunan satunya saya tulis dulu dy dx atau sama aja y aksen x itu sama dengan tadi 3x kuadrat dibagi 3y kuadrat ditambah 7 gitu ya.
Nah, saat mencari turunan keduanya, jangan dari bentuk ini. Rumit. Kita turunkannya dari sini. Oke ya. Ini yang saya sebut sebagai G dari X, ada Y-nya, ada Y aksennya. Sama dengan 0. Sorry. G-nya itu, yang saya maksudkan G sampai sini ya. Nah, itu G-nya. Nah, kita turunkan. Coba saya turunkan lagi terhadap X untuk mencari turunan 2-nya. 3Y kuadrat. Ini saya tulis Y aksen supaya notasinya pendek. 7Y aksen min 3X kuadrat. Ruas kanan mah 0, diturunin tetap 0, nggak masalah ya. Oke. Selanjutnya kita turunin. Ini kita pandang sebagai perkalian. Seolah-olah saya punya fungsi U bergantung ke X, kan itu Y-nya ya. Dan V juga bergantung ke X, bukan koma kali. Turunkan menjadi apa? Saya bertahap dulu, belum diturunkan dulu ya. Saya baru notasikan dulu. Turunan ke X dari 3Y kuadrat dikali Y aksen gitu ya, pakai UV. Ditambah ini tetap kan, dikalikan. Jadi di sini saya ini yang U-nya, ini yang V-nya ya. Kali turunan ini terhadap X, ditambah yang ini mas saya langsung turunin, enggak, bolehlah notasiin dulu. Karena bentuknya tambah 7-nya saya ke depankan konstan sama, enggak pengaruh, dikurang 3 turunan dari X kuadrat gitu ya. Moga-moga bisa diikuti. Saya geser. Oke. Turunan dari 3Y kuadrat apa? 3-nya konstanta. Y kuadrat kayak tadi. Y kuadrat. Aduh. Kenapa ini? Kemana dia? Sensitif bener. Kenapa kabur terus kamu teh? Pluk. Nah. Y kuadrat mau saya turunkan tapi turunnya terhadap X. Maka turun dulu terhadap Y. 2Y kali dalamnya ini. Turunan terhadap X. DY dx gitu ya. Jadi 3 kali 2Y kali Y aksen. Dikali Y aksen yang ini. Ini yang saya kurung hasil dari yang dalam itu. Kayak U kuadrat. U kuadrat turunannya 2U kali U aksen X gitu ya. Oke. Itu pus meong. Ditambah ini tetap Y aksen. Saya punya V-nya sama dengan V gitu ya, sebut ya aksennya V. Turunan ke X apa? D dari Y aksen terhadap dx. Ya, V turun ke V dulu 1 kali dv dx gitu ya. Tapi kalau sebenarnya ini pangkatnya 1 ya, dv dx apa? Ini dv dx saya tulis lagi D dari Y aksen per A, atau nggak usah pakai inilah kalau pangkatnya 1 mah ke rumit-rumit ting. Pus jangan pakai ini. Moga-moga yang saya omong barusan terakhir nggak nempel di kepala kalian. Kalau nempel bikin rumit aja. Ih, lambat. Oke, kalau Y aksen, ini Y aksen turunan 1 diturunkan lagi ke X. Ya jadi turunan 2. Yang ini sama. Y aksen diturunkan terhadap X. Ya turunan 2 ya. Kalau X diturunkan, ya hanya 2X aja. Nah, dari sini kita bisa susun Y double aksennya. Kalau mau dibuat
Y aksen sama dengan sesuatu, bisa kita susun menjadi apa yang bisa dikebelakangkan, yang nggak ada turunan 2-nya. Yang ini, minus 6Y, Y aksen pangkat 2. Yang ini, tambah 6X dibagi, ininya Y aksennya tetap di depan, 3Y kuadrat ditambah 7. Gitu. Oke, bisa ya? Nanti saya contohin yang lain. Oh, yang kedua kita lihat contohnya. Coba kita lihat contoh yang kedua. Yang tadi udah di crop. Suka susah. Saya hapus dulu yang ini jawabannya. Push di lasso. Tek. Del. Tolong kalau ada pertanyaan sekarang masih bisa di-undo sama saya. Oke. Kalau tidak, kita jawab yang kedua. Cari turunan pertama dan kedua ya dari soal yang B. Ya, harus turunan pertama dulu. Turunan pertama, ya saya turunkan kedua ruas terhadap X. Ya, yang kanan langsung aja 0 ya turunannya. Kemudian, ini perkalian. Perkalian berarti sebagai UV lagi ya, yang X pangkat 3 menjadi 3X kuadrat, ininya tetap, ditambah X pangkat 3-nya tetap, Y pangkat 4. Karena Y fungsi X, maka kita turunkan dulu Y pangkat 4-nya terhadap Y. Y pangkat 4 menjadi 4Y pangkat 3, kali turunan dalamnya. Turunan dalamnya itu artinya ini Y pangkat 4 kan, menjadi 4 kali Y pangkat 3 kali turunan ini terhadap X. Ya DY dx, karena gitu ya. 4 diturunin 0. Oke. Ini saya tulis Y aksen ya supaya pendek. Gitu. Jadi mengingatnya kalau ada Y, kalau Y yang diturunkan 4Y pangkat 3 dikalikan lagi Y aksen. Sebenarnya yang ini juga boleh. 3X kuadrat dikali dx gitu ya. Dx ini yang dalamnya X. Tapi ini 1 itu. Jadi kalau nurunin terhadap X ya hanya muncul itu aja. Kalau nurunin terhadap Y ada dy dx-nya. Bukan nurunin terhadap Y. Kalau Y yang diturunkan terhadap X ada dy dx-nya. Oke, dari sini saya bisa susun Y aksen sama dengan sekian. Nah, turunan 2 jangan ngitung dari sini ya. Ngitung dari sini sekarang. Mau ngitung turunan 2, turunkan lagi terhadap X. 3X kuadrat Y pangkat 4 ditambah X saya susun dulu ini. 4X pangkat 3 Y pangkat 3 Y aksen sama 0. Jangan pusing dengan kompleksnya. Ini ada 3. Ya, saya pecah aja menjadi 2 bagian. Ini sebagai U, ini sebagai V, gitu ya. Saya belum turunkan dulu, baru dipisah-pisah aja dulu. Ini 3 saya kedepankan. Konstanta kan di turunan boleh. Ditambah, nah ini sebagai perkalian, 4-nya dikeluarkan. Sisanya taruh di dalam. Turunan dari U gitu dikalikan V ditambah U-nya tetap dikali turunan dari yang V gitu ya. Oke, sama dengan 0. Kita hitung, kok nggak mau scrolling. Nah, yang ini 3 kali perkalian ini langsung saya hitung. Apa? Turunannya 2X kali Y pangkat 4 ditambah X kuadratnya tetap, Y pangkat 4 diturunkan 4Y pangkat 3 kali Y aksen gitu. Kalau nurunin Y.
ditambah 4 kali, ini perkalian lagi, saya langsung turunin ya pakai aturan perkalian. 3x kuadrat y pangkat 3 ditambah x pangkat 3-nya tetap, y pangkat 3-nya menjadi 3y kuadrat, y aksen. Ups, panjang. Seluruhnya dikali ini. Ditambah apa? Ini tetap ya. Turunan dari y aksen ya dia double aksen. Ya. Sama dengan 0. Nah, dari situ kalian bisa susun y double aksen sama dengan apa? Enggak juga enggak apa-apa gitu ya, enggak disusun bentuk gini juga, enggak disusun bentuk ini juga, udah bentuk ini udah betul. Oke, panjang tapi yang penting prinsipnya tahu. Siapa yang sudah paham? Pak, mau nanya, Pak. Ya. Saya masih nggak ngerti yang turunan kedua itu gimana caranya. Yang baris keberapa? Yang turunan kedua yang ini. Sampai turunan pertama paham nggak dulu? Paham. Yang turunan kedua ya. Saya rinci lagi sambil di kotak-kotak. Saya turunan kedua prinsipnya turunan yang udah diturunin lewat X diturunkan lagi. Ini diturunkan lagi ya. Menurunkan laginya kita lihat. Saya ini yang dalam kurung siku hanya menulis ulang ini ya. Nah dari sini ke sini gimana? Saya pecah-pecah. Turunan dari jumlah kan sama dengan turunan masing-masingnya di jumlah. Jadi yang ini sendiri saya salin jadi ini. Belum diturunkan, baru dinotasikan. Cuma konstantanya saya udah kedepankan. Yang ini karena ada 3 suku saya rumit. Saya pecah dulu menjadi 2 ini. U dan ini V. UV saya belum turunkan, baru dinotasikan. 4-nya sih ke depan, nggak masalah ya. Turunan dari ini, kan U aksen, belum diturunkan, ini baru dinotasikan. U aksen V ditambah U ini, V aksen. V aksen ya turunan ini ya. Belum diturunkan, baru dinotasikan. Nah, sekarang lanjut dihitung. Yang ini dulu. Ini sebagai perkalian. Berarti turunan dari X kuadrat, yaitu 2X, kali ini, ditambah X kuadratnya tetap, kali turunan ini terhadap X. Y pangkat 4 diturunkan terhadap X adalah 4 turun ke Y dulu, 4Y pangkat 3 kali Y aksen. Nah, sampai situ dulu paham nggak yang ini? Paham. Nah, gampang kalau paham mah. Yang ini cuma panjangnya pelan-pelan coba ya. Yang ini berarti turunan ini, saya kasih warna merah. Nanti kali Y aksen kan ya. Turunan yang dalam kurung siku dulu. Perkalian lagi. Berarti turunan dari X pangkat 3 dulu. Kali Y pangkat 3. Ditambah X pangkat 3-nya tetap. Ini Y pangkat 3 kita turunkan menjadi 3Y kuadrat. Turun ke Y dulu. 3Y kuadrat. Kali Y aksen. Itu kayak tadi. U pangkat 3 kalau mau diturunkan terhadap X. 3U kuadrat kali DU DX. Atau U aksen. Gitu. Paham nggak nah yang ini? Yang dalam kurungnya aja ini. Yang dalam kurung biasa. Kurung bulat. Ya, kali ya aksen ini. Masih ada yang dalam. Oh iya iya. Makasih Pak. Udah paham ya lanjutannya ya? Nah, kalau kalian udah mahir, mau dari sini ngitung langsung hasil ini boleh ya.
Cuma kalau ada 3, takutnya kehilangan arah, saya melewati ini dulu, saya bagi 2 dulu. Gitu. Karena dibagi 2, ini masih ada 2 lagi gitu, pecah lagi. Nulis mah jangan khawatir, nggak akan kurang waktu lah kalian. Yang kurang waktu itu kalau macet mikir, ini diapain gitu ya. Oke. Lanjut. Ke sini mundur. Itulah yang tadi dicari di ini yang kedua. Untuk mencari turunan kedua, nah, kita tulis turunan pertamanya dalam bentuk implisit gini. Jadi setelah fungsinya diturunkan, pertama kali ke X, ketemu fungsi kayak gini. Itu yang tadi G-nya tuh ini nih. Setelah diturunkan ke X, pertama kali ketemu ini G. Sebuah ekspresi yang memuat X, Y aksen. Turunkan lagi terhadap X, itu maksudnya ini. Dengan mengingat Y dan Y aksen bukan variabel bebas, bergantung ke X. Oke, dari situ saya kemarin kan di kuliah membilang bahwa kita belum punya aturan menurunkan fungsi yang bentuknya gini. Atau Y sama dengan X pangkat 2/6. 2/6 bisa dibulatkan. 2/5 gitu. Nah, itu kan belum punya yang ada di rumus depan kalau diperhatikan, baru Y sama dengan X pangkat N dan Y sama dengan X pangkat min N. Itu udah ada rumusnya. Nah, kalau pangkatnya rasional, pecahan gimana? Kalau pecahan juga berlaku rumusnya. Setengah X pangkat ininya dikurangi 1. Tapi baru bisa dibuktikan saat ini. Setelah membahas turunan implisit. Kita lihat ini buktinya ya. Rumusnya sama dengan yang depan, tapi ini R-nya bilangan rasional. Kalau irasional gimana? Baru nanti di bab 7 bisa dibuktikan irasional juga rumusnya sama aja itu. Tapi secara konsep matematik baru dibuktikannya belakangan. Gitu ya. Tapi kemarin saya perlu menurunkan akar kan. Ya pakai dulu ini buktinya saat ini. Kita lihat buktinya sebentar. Gampang buktinya, nggak susah. Buktikan bahwa kalau pangkatnya bilangan rasional, berlaku juga rumus yang kayak pangkatnya N. Oke. Misalkan karena R-nya bilangan rasional, saya bisa tulis sebagai pecahan P per Q, Q-nya bukan 0. Nah, sekarang saya sebut ini Y ya. Saya mau mencari ini Y sama dengan X pangkat R. Saya mau cari dy dx ya kan? Ini kan dy dx nih simbol ini. Atau Y aksennya gitu. Oke, ini saya tulis sebagai P per Q pangkatnya. Saya buat implisit. Kedua ruas dipangkatkan Q. Nah, ini udah bisa kita turunkan kan? Ini X pangkat, ini P-nya bilangan bulat, Q-nya bilangan bulat. Di depan kita udah punya rumusnya. Kalau pangkatnya bulat, rumus kayak ginian udah berlaku. Jadi kedua ruas saya turunkan terhadap X. Yang ini menjadi P kali X pangkat P min 1. Ya, yang ini. P kali X pangkat. Yang ini hati-hati, ini kan ada Y-nya, ini yang dipangkatkan Q, Y. Turun ke Y dulu. Menjadi Q kali Y pangkat Q min 1 kali Y aksen. Ya, ingat, karena Y yang diturunkan. Oh, ini baru dinotasikan. Nah, ini menjadi ini. Jadi kalau nurunin terhadap Y itu selalu ada embel-embelnya. Y aksen gitu ya. Ngingetnya, saya selalu ngingetnya ini. Kalau dalam Y saya suka nggak kebayang, tapi ngingetnya ini. U pangkat Q. Turunannya ke X apa? Turun ke U dulu. Kali U aksen. Kalau Y, ya kali Y aksen gitu ya. Kalau yang X langsung. Nah, ini tinggal disusun. Saya susun menjadi dy dx-nya ini. Belum sama dengan ini ya? Oke, biarin.
saya buat ini Y-nya. Perhatikan bahwa Y pangkat Ki min 1 saya tulis sebagai Y per Y pangkat Ki. Ya, sama aja. Kenapa diginikan? Karena ini, saya punya hubungan ini nih. Y pangkat Ki itu X pangkat P. Y pangkat Ki itu bisa saya ganti X pangkat P. Supaya bisa dicoret dengan X pangkat ini. Bukan dicoret, bisa disatukan. Oke, Y pangkat Ki-nya saya ganti X pangkat P di sini ya, Y pangkat Ki. Y-nya sendiri tadi ini. Semua supaya Y-nya ini saya tulis dalam X gitu. Kenapa saya tulis dalam X? Karena fungsinya dari awal eksplisit. Ini kan fungsi eksplisit. Nanti turunannya saya nggak mau yang implisit gini. Mau yang eksplisit, semua dalam X. Jadi dy dx-nya sebagai fungsi dari X. Nggak mau ada Y-nya. Semua yang ada Y-nya ini saya ganti supaya jadi X. Oke. Ini gimana? Oh, ini X pangkat P-nya dikeataskan gitu ya. Jadi ini. Oke, ini saya ganti sekarang. Y1 per Y pangkat Ki min 1. Saya ganti dengan ini. Nah, coba kita hitung P per Ki. Ini X pangkat P min 1. Belum diubah. Penyebutnya 1 per ini adalah ini. 1 per ini adalah ini. Jadi disalin ke sini. Pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Kita jumlahkan P min 1 ditambah P per Ki dikurangi P. P-nya habis. Betul kan ya? Tinggal P per Ki dikurang 1. P per Ki-nya ganti dengan R. R X R min 1. Terbuktilah rumusnya. Oke, jadi untuk selanjutnya X pangkat bilangan rasional turunannya boleh pakai rumus yang seperti untuk bilangan bulat. Kalau pangkatnya irasional, X pangkat akar 2 belum boleh. Nanti nggak akan muncul soal yang gitu sebelum kita nyampe ke teorinya. Bukti yang barusan lupa nggak apa-apa. Makenya yang jangan lupa ya. Oke, kembali ke soal-soal. Ini panjang, saya nggak mau. Udah yang 2 saya sisakan untuk kalian. Ini aja, ini malah lebih gampang, cuma soalnya bentuk cerita. Tentukan persamaan garis singgung dan garis normal. Ingat garis normal itu adalah garis yang tegak lurus garis singgung. Ya, garis normal adalah garis yang udah terhadap fungsi implisit ini di titik 0,1. Ini berarti X-nya 0, Y-nya 1. Bener nggak ini titiknya di grafik ini? Coba, jangan-jangan kayak kemarin ada di luar gitu ya. Jadi, bikin persamaan garis singgungnya kalau titiknya di luar grafik kan kemarin rada berabe. Masih ingat nggak yang soal ini nih? Saya mundur. Yang kemarin ini saya bilang ini soal sama nggak? Udah jauh. Pengen lihat lagi tapi saya. Mana ya? Kok nggak ada soalnya? Harus ada soal-soal yang banyak. Loh, kok nggak ada? Sebentar. Kok nggak ada ya? Sebentar. Nanti saya ngomong kalian nggak ngerti kalau itu yang saya maksudkan. Oh ini, kemarin. Tentukan persamaan garis singgung dari ini di titik ini. Kita periksa dulu titiknya ada di kurvanya, di grafiknya. Jadi tinggal Y aksen di titik 1. Tapi yang nomor 4 beda, ini titiknya ada di luarnya. Kemarin kan ngerjainnya lebih rumit. Nah, baru sekarang ke soal tadi. Mana sih? Hilang aja kamu. Ini. Nah, ini tentukan persamaan garis singgung
dan garis normal terhadap itu di titik ini. Benar nggak titik ini di kurva? Coba kita cobakan. Kalau X-nya 0, Y-nya 1, benar nggak ruas kiri dan kanan? X-nya, Y-nya 1. 1 dikurangi, ini jadi 0. Cos XY, cos 0 ya. X-nya 0, Y-nya 1. Jadi 1 pangkat 3 dikurang 0 tambah cos 0. Betul ya, hasilnya 2. Berarti ini di grafik ini. Jadi apa? Kemiringan garis singgungnya tinggal ngitung Y aksen di titik ini. Kita buka aja, ngitung Y aksennya ya, hanya mencontohkan implisit di sini. Jadi saya cari Y aksen dari sini. Kalau Y aksen berarti turunan pertama, turunkan terhadap X. Grafiknya nggak usah tahu ya. Nggak usah tahu, ini hanya menegaskan titiknya betul gitu di grafik. Kalian bisa cek pakai GeoGebra karena menggambar ini kompleks. Baru bisa setelah kita belajar turunan. Belajar aplikasi turunan, sorry. Oke, ini turunkan. Ruas kanan diturunkan 0. Yang ini kayak tadi. Y pangkat 3 menjadi ini. Ini perkalian jadi 2 suku. Turun X-nya menjadi ini. X-nya tetap 2Y kuadrat diturunkan menjadi 2Y kali Y aksen. 2Y ini kali Y aksen. X-nya tetap. Cos XY. Nah, juga ada perkalian di sini. Ngingetnya gini, dobelinnya ya. Saya tulis. Cos XY mau saya turunkan terhadap X. Fungsi luarnya cos. Jadi min sin. Kali turunan dalamnya. Kali XY. Turunan dari XY. Turunan dari XY karena perkalian saya kurung juga. Turunan ke X itu 1 kali Y. Ditambah X-nya tetap. Y-nya yang diturunkan. Kalau Y diturunkan ya aksen gitu. Jadilah yang cos XY ini. Itu ngelihatnya fungsi luar dulu ya. Cos dari sesuatu hasilnya sin. Min sin dari sesuatu. Kali turunan dalamnya. Dalamnya harus pakai yang implisit tadi. Karena tercampur X dan Y. Oke. Nah. Udah tak. Kemiringannya di titik ini berarti mencari apa? Mencari Y aksen ya. Y aksen di titik X-nya 0, Y-nya 1. Masukkan aja ke sini. Nggak usah dibuat eksplisit dulu Y aksen sama apa. Nggak perlu, ngapain. Kita ngitung gitu susah-susah. Masukkan aja ke situ. Nanti Y aksennya nongol sendiri. Kayak ongol-ongol gitu ya. X-nya 0, Y-nya 1 masukkan. X, Y-nya 1. Y aksennya mau dicari. Masukkan Y, X, semua itu 01, hitung, udahlah percaya aja ngitungnya, dapat sekian. Nah, jadi kita bikin persamaan garis singgung adalah kemiringannya sekian melalui 0,1. Udah persamaan garis lurus saja, Y min. Ini 1 sama dengan M, ini kemiringan, kali X min, ini 0. Kalau garis normal itu tegak lurus garis singgung. Jadi kemiringannya kalau dikalikan harus min 1. Jadi kemiringan garis normalnya adalah min 3. Ini garis normal ke sana ya. Kemiringannya min 3. Mengapa? Udah tadi jelaskan. Jadi ini garis normal itu yang hijau. Gambarnya nggak perlu tahu ya. Supaya ini mah karena lagi menjelaskan. Sambil kebayang, oh garis singgung, oh garis normal kayak gitu. Lanjut lagi. Sendiri. Ini apa berpotongan tegak lurus? Berarti kemiringannya harus, kalau dikalikan kemiringan ini dan kemiringan ini di titik potong ya tentunya. Harus cari dulu ini titik potongnya.
cari titik potongnya, hitung kemiringannya di titik potong tersebut, masing-masing dikalikan akan nilainya -1. Begitu. Oke. Sampai situ masih ada pertanyaan? Silahkan. Saya mau lihat silabusnya dulu sambil nunggu kalian mungkin ada pertanyaan. Silabus. Matematik A. Saya takut ketinggalan bahan. Kita lihat silabusnya. Cuma jam tutorial minggu ini kan nggak saya pakai. Harusnya saya tunda ke minggu depan. Jadi harusnya kita... Mana sih? Kita di minggu ini sekarang sampai turunan tingkat tinggi. Tapi minggu depan kan kita pakai tutorial nih. Oh, saya turunan implisit baru selesai ini. Kan saya memakai jamnya minggu depan. Karena minggu depan nanti dipakai tutorial. Pokoknya putar-putar begitulah. Nah, setelah itu ada pasal yang namanya laju yang berkaitan. Di diktat saya kok tidak ada gitu ya. Setelah ini, hampiran dan aproksimasi. Padahal di silabus harusnya laju yang berkaitan dulu, diferensial dan aproksimasi berikutnya. Dan ini ditanyakan oleh dosen-dosen yang juga menggunakan diktat saya. Tadi ada beberapa dosen nanya pagi-pagi, mungkin mereka kuliahnya udah sampai situ juga. Kok laju yang berkaitan nggak ada? Saya jawab aja, bikin sendiri. Gitu ya. Nah, kenapa nggak ada? Sebenarnya ada alasannya. Karena laju yang berkaitan itu isinya hanya berupa bagaimana menerjemahkan dari sebuah soal cerita, kadang-kadang soalnya agak soal cerita real gitu, menjadi persamaan matematik. Selanjutnya tinggal diselesaikan persamaan matematiknya. Tergantung pertanyaannya nanti apa itu. Jadi itu enggak saya buat diktatnya. Nanti di belakang, ini setelah yang ini, setelah aproksimasi, ada sekumpulan soal-soal menyangkut laju yang berkaitan kayak gini nih. Soal-soal kayak gini. Jadi memang nggak dicantumkan. Tapi saya tadi nggak menjawab begitu waktu ditanya dosen, takut marah. Ini contohnya tadi salah satunya yang tanya Pak Joko. Nih, Pak Joko ini ketua kakak saya di matematik Kambal. Tuh. Apa lagi ini? Bukan. Pak Joko. Nah, Pak Joko. Tuh, saya si Babeh dipanggilnya. Babeh itu singkatan, bukan bapak, tapi singkatan. Babeh, barang bekas. Bekas si mama katanya. Oke. Tuh, laju berkaitan nggak ada di handout bab 2. Yaitu saya bilang. Karena isinya memformulasikan masalah soal cerita menjadi persamaan matematik, kemudian diselesaikan. Jadi nggak perlu dicantumkan secara eksplisit teorinya. Ada beberapa yang tanya Pak Samsudin dan lain-lain. Sudah. Jadi ketahuan mereka nyuri diktat saya nggak bilang-bilang dulu. Oke, begitu ya. Jadi kalian jangan heran, nanti di kuliahnya nggak ada loh gitu, kelewat. Nggak akan kelewat ya, nanti di soal-soal. Oke. Mau istirahat dulu bentar ya. 3 menit aja sampai 55 ya. Saya pengen minum dulu sampai 55 kita mulai lagi. Oke. Saya klik dulu rekamannya. Nah, baik. Jadi kita akan masuk ke pasal berikutnya yaitu mengenai hampiran diferensial. Nah, tujuannya apa? Di hampiran diferensial ini kita akan menaksir nilai sebuah fungsi kalau fungsi tersebut mau dihitung nilai eksaknya susah. Contoh, saya punya ini, mau menghitung ini.
Gimana menghitung ini? Akar 4,01. Nah, kalau kita gunakan kalkulator, yang kita dapat ya hanya hampiran sampai 10 digit. Nilai eksaknya nggak pernah ada yang bisa ngitung. Kecuali setan, mungkin setan juga nggak bisa. Mungkin ya, karena kalau bilangannya irasional nanti tak hingga panjangnya. Jadi kalau kita hitung pakai komputer atau kalkulator, selalu yang diperoleh hampirannya aja. Kecuali titiknya istimewa. Misalkan akar 9 ya, dapat yang eksak. Oke. Nah, di pasal ini yang kita pelajari hampiran yang masih sangat kasar. Kita nggak bisa memperhalus lagi hampirannya. Jadi jangan dibanding nanti nilainya, oh saya pakai kalkulator kok teliti gini, lebih bagus. Kalau pakai yang di kalkulus ini kok jelek. Nah nanti di semester 2 akan dipelajari metode yang hampiran yang lebih bagus, yang ketelitiannya bisa diatur. Mau teliti sampai 20 digit, oke. Mau 100 digit, oke. Ya makin teliti, nanti ngitungnya makin banyak. Oke. Nah, hampiran yang akan kita pelajari adalah yang dinamakan hampiran diferensial. Coba, prinsipnya gini. Perhatikan grafik fungsi Y, fungsi fx, yang saya gambar melengkung ini. Sebuah fungsi. Kemudian akan kita hitung nilai fungsinya di titik X ini yang warna merah. Gitu ya. Nilai fx. Nah, masalahnya susah. Jadi supaya bisa dapat gambaran, bayangkan fungsinya tuh Y akar X. Meskipun akar X bukan ini gambarnya ya. Akar X tuh melengkungnya ke bawah. Tapi bayangkan aja Y fungsi sama dengan akar X. Mau saya hitung di sini. Di titik 4,01. Susah. Nah, prinsipnya sekarang gini. Kita cari titik X0 yang dekat dengan X. Kenapa dekat nanti jelas setelah beberapa kalimat berikutnya. Tapi selalu cari X0 yang sedekat mungkin dengan X. Dan fx0 mudah dihitung. Kalau fx0 susah dihitung ya jangan dipakai x0-nya. Nggak bisa nanti hampirannya. Jadi cari titik x0 yang dekat dengan x. Gitu. Dan fx0 mudah dihitung. Kalau fx0 mudah dihitung, nanti turunannya di x0 juga mudah dihitung. Nah, kemudian kita buat garis singgung di titik x0, fx0 ini. Akan mudah dihitung karena x0 titik yang dihitungnya gampang terhadap fungsinya. Kalau di contoh ini ya pilih nanti x0-nya 4 gitu. Persamaan garis singgungnya di titik x0, fx0 kita bikin. Jadi, nah kita lihat gini. Secara geometri, secara gambar, itu kita bisa lihat bahwa bila ini dulu sebelum saya gambar, kita lihat dulu ini. Saya perbesar. Kita lihat nilai fx yang asli atau yang eksak adalah setinggi yang ini. Tinggi ini ya, sampai kurvanya, sampai grafiknya. Sedangkan nilai fungsi di titik X untuk yang garis singgung ini. Ini saya namakan yang garis singgung ini LX gitu ya. Yang ini fx, yang ini LX. Nah, perbedaan nilai di fx dengan di LX adalah sekian bedanya. Ini. Fx sekian, LX sekian, bedanya sekian. Nah, kita lihat kalau X-nya dekat dengan X0, nah X-nya di sini. Saya ambil. X-nya dekat dengan X0. Perbedaan nilai fx-nya di sini dengan di LX itu di garis singgungnya
Itu perbedaannya cuma segini, kecil. Nah, jadi prinsip aproksimasi adalah gini. Kita pilih X, nolnya dengan X dekat. Nanti, bentar, kecilin lagi. Nanti prinsipnya adalah nilai fungsi di fx kita ganti, kita aproksimasi dengan nilai fungsi di Lx. Dan ini akan bagus, artinya bedanya hanya sedikit, penyimpangannya dikit, kalau X0 dan X-nya dekat. Nah, lanjut ya. Kalau nggak paham tanya ya. Yang saya omong nggak paham tanya. Nah, sekarang kita akan memunculkan notasi-notasinya. Oke. Karena sekarang akan melakukannya nanti pakai hitungan matematik ya. Nggak bergantung gambar lagi. Kalau gambar nanti ngegambar grafiknya salah, hasilnya nanti salah gitu. Kalau hitungan ya nggak akan. Pertama, istilah dulu. Diferensial dari peubah bebas X itu simbolnya dx, dia sama dengan delta x, gitu ya. Jadi dx dan delta x sama aja. Itu adalah x kurangnya x0. X nanti titik yang mau dihitung nilai fungsinya, x0 titik istimewa yang kita tentukan, yang dekat dengan x. Jadi di gambar mana delta x? Ini x, ini x0, ya ini dx. Ini salah nih. Ini dx nih. Sebentar, ini dx. Nanti harus direvisi. Saya save dulu. Dx ya. Oke, jadi beda x-nya. Kalau delta y. Delta y itu perbedaan nilai fungsi di titik x dengan di titik x0. Coba kita lihat fx yang mana? Ini x. Fx itu ke fungsi f yang biru. Nih, titik Q, tingginya titik Q. Fx0, tingginya titik P. Jadi delta Y itu ini. Ya. Kalau delta X, X min X0. Kalau delta Y, nilai fungsinya bedanya. Fx, Fx0. Ada lagi. dy. Hati-hati. Kalau peubah tak bebas, dy dengan delta y itu beda. Kalau peubah bebas, dx dengan delta x sama aja. Nah, kalau untuk peubah tak bebas, dy itu adalah ini. Yang mana itu? Coba kita lihat ya. Saya perbesar karena saya harus mencoret. Atau saya crop aja supaya saya nulisnya bisa lebih mudah. Ini saya crop, nanti saya akan jelaskan di sini. Ctrl V, lambat munculnya. Ini saya perlu besar karena mau saya gambar. Nah, coba kita lihat. Ini anggap belum tahu dulu gambarnya dy, ini belum tahu ya. Ini belum tahu, kita hapus dulu gambarnya. Ini mana sih? Mana pilihan warnanya? Warna putih. Ini belum tahu, dihapus dulu ya. Kenapa dy yang itu nanti? Nah, ini Cilukba langsung tahu gitu ya. Tapi kan perlu penjelasan. Oke. dy itu definisinya ini. Coba kita lihat. Gini. Tangen sudut alfa yang ini, itu sama dengan apa? Turunan fungsi f di titik x0 kan? Kan turunan fungsi itu sama dengan kemiringan garis singgung kan? Ini turunan fungsi
di titik X0 sama dengan kemiringan garis singgung di titik X0, Y0 di sini ya. Oke. Di lain pihak dari geometri ini sama dengan apa? Tangen sudut alfa itu sama dengan RS dibagi PS kan? RS dibagi PS. F aksen X0 sama dengan RS dibagi PS itu kan PS ini delta X tadi. Salah ini tadi X ya. Dibagi DX gitu kan. Nah, dari situ saya dapat RS sama dengan F aksen X0 DX. Nih sama sama. Jadi F aksen X0 DX itu tak lain adalah segmen garis RS. RS ini apa? Ya udah itu aja cukup. Ya, jadi ini. Jadi ini adalah DY. Saya namakan. Ini DY F aksen X0 tak lain adalah segmen garis RS. Kalau delta Y tadi artinya apa? Perbedaan nilai di fungsi aslinya ya. Perbedaan fx, ini fx titik Q dengan fx0 titik P, berbeda tingginya. Kalau dy perbedaan nilai fungsi tapi terhadap garis singgung. Lx, ini Lx tuh yang L tuh fungsi yang garis singgungnya. Lx sekian kan titik R dikurangi Lx0. Ini ya, Lx0 kan di sini. Itu dy. Dan kita lihat tadi kalau X dan X0-nya dekat, maka perbedaan delta Y dengan dy akan kecil. Makin X-nya dekat dengan X0, makin kecil perbedaan delta Y dengan dy. Bayangkan aja kalau di sini nih ya. Yang saya gambar kalau X-nya di sini. Delta Y ini beda nilai terhadap fungsi asli, sedangkan dy bedanya yang ini. Nah, bedanya cuma yang sempit ini nih, antara dy dengan delta y. Oke, saya lanjut ke sini. Gitu ya. Nah, karena x0 dipilih sehingga fx0 mudah dihitung, maka dy mudah untuk dihitung. Ini gampang dihitungnya nanti. Nah, prinsip hampiran adalah sebenarnya bacanya yang kanan. Delta Y dihampiri dy. Itu aja rumusnya. Cuma harus tahu delta Y isinya ini, dy isinya ini. Dengan prinsip itu bereslah soal-soalnya. Oke? Jadi yang paling penting di hampiran adalah rumus ini dengan harus paham delta Y-nya mana, dy-nya mana. Buat ngitung fungsi atau buat ngitung aproksimasi, rumusnya sama aja nanti. Kita lihat di soalnya ya. Nah, ini adalah soal latihan ini. Kalau nggak salah mengakhiri bab ini, tapi ini ada soal-soal macam-macam. Ini udah campuran, yang belakang itu laju yang berkaitan. Tuh ya. Oke, kita bahas soal-soal ini. Yang berhubungan dengan diferensial dulu yang barusan. Saya mau ngitung ini. Akar 3,9. Sambil saya buka juga teorinya tadi ini hampirannya. Jadi di masalah hampiran ini harus ada fungsinya dulu kalau belum diberikan. Ya. Cari dulu fungsinya. Karena saya mau menghitung ini, saya bikin fungsinya ya akar X ya. Jangan kalian ini mau menghitung ini, saya bikin fungsinya
sin X, nanti nggak ada hubungan sama ini. Jadi kita bikin dulu akar X. Ini X yang mau dihitung nih. Biarkan dulu ini terakhir dipakai. Kita kerjanya dengan variabel X dulu. Jangan pakai angka ini. Yang dipakai angkanya adalah X0-nya nanti. Selama nurunin pakainya X0. Nanti X-nya terakhir 3,9. Jadi saya pilih X0-nya. X0 yang dekat dengan ini gampang dihitung ya 4. X0 4. Nah, tinggal masukkan ke rumus ini. Kita hitung satu per satu. Ini ya, delta Y dihampiri DY. Berarti saya harus ngitung dulu turunannya di titik X0. Hitung dulu turunannya. Ini kalau ini simbolnya hati-hati. Jangan dimasukkan dulu X0 baru diturunkan ya. Kalau dimasukkan X0 di sini menjadi akar 4, diturunkan pasti 0. Simbol ini artinya apa? Fungsinya diturunkan dulu, kemudian diganti X-nya dengan X0. Gitu ya. Dihitung turunannya di X0. Oke. Oh, ikuti ini ya, saya loncat-loncat. dx tadi adalah X min X0. Jangan diganti 3,9 dulu, X-nya nanti ya di bawah terakhir. Biar dalam X semua. Turunan saya hitung. Menjadi ini. Turunan di X0. Kembali diingatkan jangan nulis gini ya. Setelah ini sama dengan 1/2 akar 4. Nggak boleh. Karena apa? Ini turunan di titik X sembarang. Ini turunan di titik X sama dengan 4. Jadi tulis lagi. Turunan di titik X sama dengan 4. Oke. Saya udah punya ini. Saya sudah punya dx. Masukkan ke sini. Itu. Nggak enak. Saya substitusikannya bertahap. Fx min F4 ya X0-nya. Karena X0 mah udah tertentu. F aksen 4 kali dx-nya. Gitu. Lanjut. Saya hitung Fx. Sorry ini bukan sama dengan. Kan ini aproksimasi. Cacing 2. Nah ini kalau mau pindah ruas. Biasa aja. Tambah F aksen 4 X min X0. Saya mau menghitung, ini kan akar 3,9. Berarti saya mau menghitung F 3,9. Ini baru terakhir dipakai. F 3,9. Kita lihat bahwa ini X, ini X. Ini kucing, yang lain udah angka. Ya udah tinggal gini aja akar F4, akar 4. F aksen 4 tadi 1/4. X-nya masukkan 3,9 sekarang kan? Min X0-nya. Sorry, dari atas ini udah 4 ya tadi X0-nya kan udah tertentu. Oh, udah, tinggal ini dihitung berapa. Dapat nilainya. Itulah hampiran dari akar 3,9. Hampiran sama dengan kalau sini hampiran. Gitu ya, prinsipnya gampang ya. Oke. Siapa yang belum paham? Ini aja rumusnya cuma ini. Cuma harus tahu notasinya. Apa itu dx, apa itu dy, gitu ya. Dan apa itu delta y. Ini delta y itu ini. Sedangkan dx dengan delta x sama aja. Untuk variabel bebas. Oke. Yang kedua saya bahas. Sisanya mungkin nanti. Ini yang satu soal lagi aja. Dari hasil pengukuran diperoleh rusuk sebuah kubus sekian. Dengan galat sekian.
ya batas kesalahan karena bergantung kepada ketelitian alat dan mata kita. Hitung volume kubus dan taksir galatnya. Sama, ini hampiran juga. Taksir ya, galatnya ditaksir. Bukan mau menghitung galatnya secara eksak. Galatnya mau ditaksir. Berapa? Artinya galatnya itu hanya berupa aproksimasi. Oke, kita lihat aja ya. Supaya cepat dari sini. Kalau hitung volumenya gampang. Kita ngukur segini, volumenya berapa? Volumenya ya tinggal ini pangkat 3. Ya. Tapi memuat plus min gitu ya. Nah, plus minnya berapa? Kita lihat. Oke, kita notasikan dulu. Kalau mau kerja dengan matematik kan harus ada fungsinya. Harus ada variabelnya. Saya munculkan dulu. Misalnya S dan V masing-masing rusuk dan volume kubus. Pada soal ini, S-nya 11,4 yang diukur sama kita, sama mata kita kelihatannya. Kalau diukur penggaris gitu. Dan delta S ini kan penyimpangan galat kesalahan dari rusuk. Delta S ya. Delta S atau DS. Saya mau mencari delta volume. Kalau volumenya mah gampang. Volumenya mah ya tinggal ini pangkat 3. Tapi delta volumenya berapa? Nah, di sini ada taksir galat volume ya ini. Galatnya tuh volume. Saya mau naksir galat volume. Tapi kalau taksiran, saya nggak mau ngitung delta V betul-betul, tapi hampirannya aja, yaitu dV. Prinsip hampiran kan gitu ya tadi ya. Saya liatin lagi. Prinsip hampiran. Oke. Mana tadi? Ini. Oke. Delta V itu perbedaan nilai V yang sebenarnya dengan yang terukur sama kita gitu sebetulnya. Oke. Oh ya, karena saya mau mencari ini, maka saya cari hubungan dulu antara volume dengan rusuk karena yang diketahui galat rusuk. Kesalahan rusuk. Sebenarnya bukan kesalahan ya. Kalau ngukur tuh bukan kesalahan tuh 7 tambah 5 jadi 30. Nah, itu kesalahan. Kalau ini galat itu error itu ya karena ketelitian alat ukurnya gitu. Oke. Volumenya dengan mudah kita hitung. Sekarang prinsipnya. Ini ada nggak urut, saya nggak senang ya, tapi nggak apa-apa. Prinsipnya sebenarnya saya mau ngitung delta V dihampiri oleh dV. Kenapa dihampiri? Nih, disuruh naksir. Nggak disuruh ngitung benar-benar berapa galat volumenya, tapi taksiran galatnya. Ini kan nanti rumusnya apa? V S min V S0. S0 tuh ini yang udah diketahuinya, yang kita ukur, dihampiri dengan V aksen S0, kalau tadi X0 kali DS, itu kan ya. Nggak, coba lihat rumusnya yang ini, saya maksudkan ini. Ya ini X variabelnya, di sana variabelnya S rusuk. Di sini ada fungsinya F, di sana fungsinya V gitu ya. Jadi saya hanya membebek dari rumus ini aja. Bebek. S0-nya mana? Di sini S0-nya ya ini yang diukur. Gitu. Oke, jadi saya harus ngitung turunan dulu. Oke. Mana nih? Oh, dV ini. Betul ya? V-nya ini dV sama dengan ini ds. Salah ini. Dari mana itu? Sebenarnya dari sini. dV ds sama dengan 3s kuadrat kan? Ini dari sini. V diturunkan ke s. Saya perlunya di rumus tadi. Nah, tadi. Sebentar, kenapa saya ngitung
dv ya. Oh, sorry. Ikuti aja dulu ya. Karena kita maunya menghitung delta V dihampiri oleh dv. Kenapa ini ya? Sebentar. Ini dv ya. Oh ya betul, ini dv. Kenapa otak jadi macet? Ini kan saya mau ngitung dv kan? dv adalah ini. Nah, turunannya kali ds. Gitu. Saya mikirnya terbalik, dari atas dulu rumusnya, kalau ini dari bawah ngitung dulu, nanti nyampe ke yang atas. Nah, S-nya sekian, dv-nya dihitung. Inilah hampirannya. Sebenarnya lebih enak caranya dari atas ya, gini. Sebenarnya saya mau menghitung delta volume dihampiri oleh dv. Delta volume, kesalahan volume itu dihampiri dengan V aksen S0 ds. Nah, ini baru dihitung V aksen X0, yaitu apa? Tadi V-nya sama dengan S pangkat 3, V aksen S0 adalah V aksen dulu sama dengan 3S kuadrat, jadi ini 3S0 kuadrat. ds-nya galat dari si sisinya. Gitu. Baru dimasukkan ini S0-nya 11,4. Sama aja ya, 3 kali 11,4 kuadrat kali 0,05. Kalau ini tadi saya waktu menerangkan manual dari rumus atas nyampe ke sini. Kalau ini terbalik, ngitungnya dari bawah dulu, tapi kalau dari bawah dulu idenya nggak kelihatan. Kenapa ngitung ini gitu? Kenapa ngitung ini? Gitu. Kalau dari atas kan kelihatan. Untuk ngitung dv saya perlu ini. Saya perlu ini. Ini ngitungnya gimana? Ya diturunkan dulu menjadi 3S kuadrat. Masukkan titiknya. Oke, semoga bisa diserap. Kalau masih ada pertanyaan silahkan. Saya berhentikan dulu rekamannya.